ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala najihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan kita dan melipat gandakan pahalanya insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, marilah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Juz Amma. Kita ambilkan dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada surat Al-Buruj ayat pertama sampai 9, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan dua ayat, yaitu ayat 10 dan ayat yang 11, di mana pada dua ayat ini penulis kitab At-Tafsir Al-Munir memberikan judul Iqabul Kuffar wa Thawabul Mu'minin, sanksi yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir dan pahala yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Mari kita baca dua ayat ini ya, untuk menambah keberkahan majelis kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dua ayat ini kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya ya. Innal ladzina amanu, innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah, menimpakan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang mukmin perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, tidak insaf, tidak kembali, tidak menyadari kesalahannya, falahum, maka bagi mereka azabu jahannam, siksa di neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka ada siksa ya, di neraka al-hariq yang menyala-nyala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka melaksanakan amal-amal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itu adalah keuntungan, kesuksesan yang besar ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, keterkaitan atau munasabah ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi setelah Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang menggali parit untuk memaksakan kehendak mengimani raja mereka ya, untuk kufur,
dan apa yang telah mereka lakukan kepada orang-orang mukmin berupa memberikan siksaan, melemparkan orang-orang mukmin yang selalu atau yang komitmen dalam keimanannya, ya, dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Maka pada ayat ini Allah memberikan keterangan, penjelasan kepada kita semua tentang hukum ahkamus tsawab wal iqab, ya. Jadi hukum balasan dan sanksi. Allah menjelaskan tentang sanksi yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir berupa azab di neraka jahanam, dan Allah menjelaskan tentang apa yang telah disiapkan untuk orang-orang mukmin berupa pahala yang sangat banyak yang ada di surga Allah nanti, ya. Jemaah sekalian, ayat yang ke-10, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ya. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah, menimpakan cobaan, menimpakan siksaan, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Orang-orang yang telah membakar orang-orang mukmin yang komitmen dengan keimanannya, laki-laki ataukah perempuan, yang komitmen dengan keimanannya kepada Allah, dibakar hidup-hidup di api yang telah disiapkan oleh orang-orang kafir itu. Walam yatrukuhum ahraran fi dinihim, ya, tidak membiarkan mereka bebas untuk memeluk agamanya. Wajbaruhum, dan memaksakan kehendak kepada mereka. Ada dua pilihan, apakah terus di dalam keimanan kemudian balasannya adalah dibakar, dilemparkan ke parit, ataukah kembali kepada agamanya, ya. Orang-orang yang melakukan kezaliman, dosa-dosa besar seperti itu, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat dari buruknya perilaku mereka, dan mereka kembali selalu dalam kekufuran, maka di akhirat mereka akan mendapatkan siksa di neraka jahanam, ya. Karena ada sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu adalah sesuai dengan kadar amalan manusia. Kalau amalannya baik, balasannya adalah baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya adalah buruk. Apakah jaza atau balasannya itu nanti di akhirat ataukah di dunia ini sebagai muqaddimahnya, ya. Kemudian azabul hariq ini adalah takkid, memberikan penekanan kepada penjelasan ayat atau kalimat sebelumnya, azabu jahannam, yaitu azab yang ada di neraka jahanam. Dan menurut sebagian pendapat, innahuma mukhtalifani fit tabaqah, sesungguhnya dua hal itu berbeda dalam hal tingkatannya. Tingkatan al-awwal yang pertama, likufrihim, karena kekafiran mereka, yaitu mereka mendapatkan azabu jahannam karena kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang itu di dunia. Sedangkan tingkatan yang kedua, li'annahum fatanu ahlal iman, karena mereka telah memberikan fitnah, cobaan yang berat kepada orang-orang yang beriman, wa ahraquhum binnar, dan membakar mereka di api yang telah disiapkan oleh mereka di dunia ini. Ini menurut sebagian pendapat, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, yang penting dari ayat ini adalah kalimat tsumma lam yatubu, ya. Ada ayat yang disebutkan di dalam rangkaian ayat di ayat yang ke-10 ini, tsumma lam yatubu. Ini adalah merupakan isyarat ila annahum law tabu ilallahi, seandainya orang-orang kafir itu bertaubat kepada Allah, mereka menyadari kesalahannya, mengaku salah dan memeluk Islam, memasuki agama Islam, beriman kepada Allah, wa nadamu ala ma fa'alu, dan mereka menyesal terhadap apa yang mereka kerjakan,
ghafarallahu lahum, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi dalam riwayat tidak disebutkan walakin lan yunqal anna ahadan minhum taba. Tidak ada riwayat bahwa pelaku kezaliman itu ada yang bertobat, itu tidak disebutkan dalam satu riwayat pun. Bal zahir annahum lam yul'anu illa wahum qad matu 'alal kufr. Bahkan secara zahir mereka tidak dilaknat kecuali karena mereka mati dalam keadaan kufur. Al-Hasan Al-Basri memberikan komentar terhadap ayat ini. Unduru ila hadzal karam wal jud. Lihatlah wahai sekalian kita yang membaca ayat ini ya, semua yang hadir di sini, kita harap semua mentadaburi, menghayati ayat ini ya, sebagaimana yang dihimbau oleh Hasan Al-Basri. Unduru ila hadzal karam wal jud. Lihatlah terhadap kemuliaan dan kedermawanan yang ada dalam ayat ini, datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qatalu awliya'ahu. Orang-orang kafir itu telah membunuh kekasih-kekasih Allah. Wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Dan pada saat yang sama Allah menyeru kepada mereka supaya mereka bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi coba kita renungkan, kita tadaburi, kita korelasikan dengan ayat-ayat yang lain ya. Betapa dosa yang telah mereka lakukan itu sangat berat. Dosa membunuh satu muslim saja dosa besar ya. Ini yang dibunuh puluhan ribu, minimal itu 20.000 dibakar hidup-hidup oleh ashabul ukhdud itu ya. Ada yang sampai mengatakan 60.000 yang dibakar itu. Tapi Allah Ta'ala masih memberikan peluang, pintu taubat untuk mereka. Summa lam yatubu. Kalau seandainya mereka bertaubat pasti ada ampunan. Tapi karena mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam tadi. Itu akibat mereka tidak mau bertaubat. Jadi inilah poin yang terpenting yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini ya. Yang mana kalau kita baca di surat Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, ya ibadi ya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, yang telah berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Hamba-hambaku di sini kan berarti bukan hanya orang mukmin ya, tapi manusia semuanya. Ini ada tawaran dari Allah Ta'ala. Setiap manusia yang melakukan kezaliman, siapapun mereka, kezaliman pada diri sendiri ataukah kepada orang lain, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang ya. Jadi Allah maha pengampun atas semua dosa yang kita lakukan. Ayat ini sekaligus sebagai penjelas ya, pengkhususan dari ayat yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini ada penjelasan yang insyaallah sebagian kita sudah memahaminya ya. Jadi dosa syirik itu adalah dosa yang paling berat, yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling dahsyat adalah kesyirikan. Yang apabila orang melakukan syirik akbar, syirik besar, kemudian tidak bertaubat, itu baru la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak diampuni oleh Allah. Catatannya kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, pelakunya adalah musyrik.
Tapi kalau dia sebelum meninggal bertaubat atas dosa-dosa syiriknya, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ada sebuah hadis yang artinya adalah, wahai anak manusia, seandainya kalian nanti mati menghadap Allah Ta'ala dengan membawa segunung dosa, dan tidak ada satupun di antara segunung dosa itu dosa syirik, maka aku, kata Allah, akan membalas dengan segunung maghfirah, segunung ampunan. Kebalikannya, kalau kalian nanti menghadap Allah Ta'ala dengan membawa segunung kebaikan, sementara kalian melakukan syirik, maka aku akan membalas dengan dosa, dengan siksaan, ya, dengan azab, karena dosa syirik yang kita lakukan dan kita belum sempat bertaubat di dunia. Inilah beratnya dosa syirik yang harus kita waspadai, ya. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya taubat, dengan sebenar-benarnya taubat. Tentang makna taubatan nasuha ini para ulama banyak pendapatnya. Tidak kurang dari ada 23 pendapat di antara ulama tentang makna yang dimaksud dengan taubatan nasuha ini apa. Saya hanya menyebut salah satu saja di antara sekian banyak pendapat, yaitu pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri tentang makna taubatan nasuha. Beliau mengatakan ada 4 poin di dalam makna taubatan nasuha itu. Yang pertama adalah qillah, merasa kecil. Jadi kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua illat, illah atau illat, artinya kita merasa ada penyakit, ada kekurangan, ada aib, ada dosa. Yang ketiga adalah zillah. Zillah ini merasa hina, merasa banyak dosa, merasa hina di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah ghurbah, yaitu mengasingkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari dosa. Jadi 4 makna itu menurut Sufyan Ats-Tsauri tentang makna dari kalimat taubatan nasuha. Yang pertama adalah illah, qillah tadi, ya, merasa kecil, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala yang akbar, yang maha besar, ya. Kemudian illat, kita masih merasa punya banyak aib, banyak dosa. Kemudian yang ketiga adalah zillah, kita merasa hina di hadapan Allah. Dan yang keempat adalah ghurbah, kita mengasingkan diri, menjauhkan diri dari segala macam dosa, ya. Kalau syarat-syaratnya saya kira sudah bisa kita pahami. Kalau itu terkait dengan hak Allah, 3 syarat yang harus kita penuhi, ya. Kita harus mengakui kesalahan, yang kedua kita harus menyesal, yang ketiga harus berjanji tidak mau mengulangi lagi, ya. Tapi kalau terkait dengan dosa kepada sesama manusia, ada 1 tambahan lagi, yaitu harus mengembalikan hak-hak manusia. Kalau pernah kita sakiti, kita minta maaf. Kalau kita pernah mengambil haknya, kita harus kembalikan, yaitu sebagai wujud penyesalan kita. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu adalah merasa bahwa dosa-dosa itu seakan berada di depan mata kita dan selalu melihat dan terbayang-bayang dosa tersebut. Khawatir jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa itu. Terus menerus dia merasa amalnya sangat sedikit, amal baiknya tidak sebanding dengan dosa besar yang pernah dia lakukan, sehingga terus beramal. Nah, ini menurut Fudail bin Iyad, ya. Jemaah sekalian, banyak kisah yang bisa kita ambil pelajaran, ya, dari umat-umat terdahulu. Masa lalu dari umat ini tidak lepas dari sekian banyak kesalahan, ya. Kita manusia ini adalah Bani Adam, anak turun Nabi Adam, ya. Bapak
kita, Nabi Adam itulah pertama kali yang melakukan dosa dan kesalahan. Yang sebelumnya kesalahan juga ada di pihak iblis ya, tidak mau taat kepada perintah Allah, tapi sebagai jenis manusia ya, sesama jenis manusia, Nabi Adam adalah yang pertama kali bersama dengan istrinya Hawa itu. Ketika Allah memberikan larangan, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan sekali-kali dekati pohon ini, jangan makan, jangan nikmati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau itu kamu lakukan, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim ya. Tapi iblis terus-menerus mendekati dan merayu mereka berdua, bahkan mengatasnamakan sumpah ya, bersumpah atas nama Allah kalau makan malah justru akan menjadikan mereka abadi di surga. Akhirnya mereka terpeleset ya, terpeleset dan mengikuti bisikan iblis ini, memakan pohon atau buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah memberikan laknat kepada mereka berdua ya. Segala macam perhiasan yang mereka kenakan di surga itu terlucuti satu demi satu pada saat itu. Bahkan nampaklah aurat mereka berdua, dan mereka berdua mengambil daun-daun pohon yang ada di sekitarnya untuk menutupi aurat mereka masing-masing, tetapi daun-daun ini menjadi kering, tidak bisa menutupi auratnya ya. Dan akhirnya Adam terlilit ya, dan Allah memberikan murka ya kepadanya dan dilemparkan ke dunia dengan penuh kesengsaraan. Kalau di surga penuh dengan kenikmatan, segalanya terjamin, kenyang terus-menerus, tidak ada haus, tidak ada lapar. Tapi ketika di dunia ini banyak sekali kesengsaraan ya. Mereka dipisahkan dalam waktu yang lama, dan Adam alaihissalam menyesal atas segala macam, atas segala kekurangannya ya. Maka Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat sebagai wujud ekspresi atas segala dosa, dan dia bertaubat atas segala kesalahan. Doa yang kita baca juga ya sebagai qudwah ya, kita berqudwah atas doa yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diucapkan Nabi Adam sebagai wujud penyesalannya atas dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah menerima fataba alaihi, menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam ya. Mereka terpuntang-panting di dunia, dan akhirnya Allah mempertemukan Adam dan istrinya. Kila menurut riwayat bertemunya mereka berdua itu di Jabal Rahmah ya, di Padang Arafah ya, dinamakan Jabal Rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang, bukit kasih sayang. Karena disitulah bertemunya Adam dan Hawa setelah sekian lama berpisah. Yang menurut mitos macam-macam ya, tapi ini tidak benar ya. Itu adalah semata-mata kita mengambil ibrah ya dari segala peristiwa itu ya. Tidak ada mitos-mitos tertentu dengan menempelkan foto, menuliskan nama macam-macam sehingga menimbulkan keterkaitan hati di antara manusia. Ini tidak ada. Ini hanya sekedar mitos-mitos ya. Jadi bapak kita Nabi Adam melakukan kesalahan. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan Nabi Nuh? Dia mendoakan kepada putranya yang tidak mau beriman ya. Putranya Nabi Nuh yang tenggelam ya, tidak mau beriman, itu didoakan oleh Nabi Nuh. Ini ditegur oleh Allah Ta'ala ya. Allah memberikan teguran kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nuh pun juga memohon ampun, berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika dalam riwayat disebutkan Nabi Adam ketika dimintai untuk memohon syafaat kepada Allah, Nabi Adam tidak mau. Dia malu karena banyak dosanya. Nabi Nuh juga demikian ya, merasa malu di hadapan Allah. Kemudian nabi-nabi sesudahnya juga tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani manusia atau anak manusia ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun ya. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam kita tahu ya, kesalahan Nabi Yunus ini adalah karena dia tidak sabar. Tidak sabar dalam menerima
perlakuan atau respon dari umatnya yang tidak mau menerima dakwahnya. Maka Nabi Yunus mengembara dan berjalan sampai ke pinggir laut ya, di pantai, dan dia ikut dalam sebuah kapal ya, karena ada ombak yang sangat dahsyat yang hampir menenggelamkan kapal ini. Akhirnya diundi ya, setelah semua barang-barang dilemparkan ke laut masih saja oleng kapal ini ya, akhirnya harus diundi. Siapa yang muncul namanya dialah yang harus dilemparkan ke laut ya, supaya memperingan beban kapal ini. Dan yang ternyata yang muncul adalah nama Nabi Yunus ya, maka dilemparkanlah Nabi Yunus ke dalam lautan itu. Dan atas izin Allah ada ikan paus ya yang besar yang memakan Nabi Yunus ini. Baru di dalam ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dia berpikir, bertafakur ya, dia menyesali ke segala macam kesalahan yang telah dilakukan. Kenapa meninggalkan umatnya dalam keadaan syirik, dalam keadaan kafir, dia tinggalkan, seolah-olah dia berlepas tangan dari segala macam kekufuran mereka ya. Disitulah dia memohon, berdoa, dan Allah memberikan ilham kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk bertasbih. Jadi bertasbih mensucikan nama Allah Ta'ala ya, yang mana di surat As-Saffat ayat 144 Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus ini tidak bertasbih, tidak termasuk di antara orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus ini akan selalu berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa tasbih itu bisa menolak bala ya. Jadi tasbihnya Nabi Yunus sudah sangat kita hafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Itu adalah zikirnya Nabi Yunus pada saat berada di perut ikan paus ini ya. Yang dalam ayat 144 As-Saffat tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih seperti ini, tidak memohon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti ya, di sini ada lam taukidnya. Pasti dia selalu berada terus-menerus di dalam perut ikan hiu, ikan paus itu, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kiamat. Nah, jadi tasbih itulah yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus ya. Tasbihnya Nabi Yunus ini akhirnya didengar oleh seluruh makhluk yang ada di lautan. Bahkan Malaikat Jibril mendengarkan rintihan doanya Nabi Yunus alaihissalam, dan akhirnya memohon kepada Allah, ya Allah, saya mendengar rintihan ada seorang manusia yang berdoa seperti ini. Maka Allah mengutus akhirnya kepada Malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada ikan paus supaya membawa ke tepi dan malah mengeluarkannya ya. Awalnya ikan paus tidak mau. Ikan paus merasa nyaman dengan zikirnya, dengan wiridnya Nabi Yunus ini. Merasa tenang, merasa nyaman ya. Ada orang yang berzikir di dalam perutnya itu merasa nyaman sekali. Sebenarnya tidak mau memuntahkan, tapi karena perintah dari Allah lewat Malaikat Jibril, akhirnya dibawalah ke tepi lautan dan dilemparkan ke pantai itu. Itu beliau berada di dalam perut ikan paus ini, menurut riwayat adalah kurang lebih selama 40 hari 40 malam. Coba kita bayangkan, orang kok bisa bertahan selama 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum ya. Ya ini dengan izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan ya, dia bisa bertahan dengan amalan yang soleh yang dia lakukan, maka tidak ada yang mustahil ya. Jadi saat Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus ini dalam keadaan seperti ayam yang protol bulu-bulunya itu ya. Jadi seperti ayam yang botak ya, yang keluar, yang bulu-bulunya habis ya, dia dikeluarkan di pantai itu. Kemudian Allah mengutus pohon-pohon ya untuk bisa dinikmati,
buahnya dan juga sari-sari makanannya oleh Nabi Yunus. Allah mengutus kambing, kemudian Nabi Yunus bisa mengambil air susunya dan seterusnya sampai dia sehat walafiat dan kembali kepada kaumnya, ya. Ini contoh betapa para orang soleh, nabi-nabi terdahulu pernah melakukan kesalahan, tapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubat orang-orang ini, ya. Dalam hadis sahih, hadis yang terkenal, ya, insyaallah kita juga sangat paham, ada orang yang membunuh nyawa sebanyak 99 nyawa sudah dibunuh. Dia bermaksud untuk taubat insaf dari kesalahannya. Kemudian dia minta fatwa kepada salah seorang rahib, apakah masih ada peluang kalau saya bertaubat dari kesalahan ini? Kata rahib, tidak ada peluang lagi bagimu, ya. Kamu sudah banyak melakukan dosa besar, tidak ada lagi peluang taubat bagimu. Maka rahib ini dibunuh oleh orang ini sehingga lengkaplah kesalahannya, dosa besarnya, 100 nyawa sudah dia bunuh semuanya. Maka dia diberi petunjuk untuk pergi ke salah seorang alim. Dia pergi bertanya, apakah masih ada peluang Allah menerima taubatku? Maka kata orang ini, masih ada. Pergilah kamu ke suatu tempat, satu desa. Di sana orang-orang banyak yang beribadah, menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Ikutilah tata cara mereka. Maka orang ini pergi ke tempat itu, ya. Tapi di tengah jalan mati, ya. Orang ini meninggal dunia. Maka datanglah dua orang malaikat yang berselisih. Ada malaikat rahmat dan malaikat azab yang berselisih status orang ini. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah berkeinginan baik untuk bertaubat, maka dia berhak masuk surga. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia masih belum beramal soleh sama sekali, dia harus masuk neraka. Nah, pada saat kedua malaikat ini berselisih, Allah mengutus malaikat lain yang menyamar sebagai manusia dan memutuskan, dan akhirnya dua malaikat itu ridho dengan keputusan dari malaikat yang menyamar sebagai manusia. Apa keputusannya? Yaitu diukur antara jarak awal dari orang ini sampai ke tujuan, itu lebih dekat yang mana. Kalau lebih dekat dengan tujuan, dia masuk surga. Kalau lebih dekat dengan posisi awal, dia masuk neraka. Akhirnya keputusan ini disepakati, ya. Diukurlah antara jarak orang ini, posisi meninggalnya, apakah lebih dekat ke posisi awal ataukah ke tujuannya. Dan ternyata hasilnya dia lebih dekat ke tujuannya. Dalam riwayat lain disebutkan Allah memberikan wahyu kepada bumi, tanah yang dia injak, untuk lebih mendekat kepada tujuannya. Artinya Allah ridho dengan keinginan taubat orang ini, ya. Dan akhirnya malaikat rahmat yang memenangkan perkara itu, dan dia berhak untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala, ya. Ini hadits yang sahih yang bisa kita ambil pelajaran bahwa keinginan baik yang dimiliki oleh kita, terutama di sini adalah keinginan bertaubat, ini adalah suatu keinginan yang mulia. Walaupun dia belum beramal soleh sama sekali, tapi ketika Allah ridho dengan keinginannya, dengan niat baiknya, ketulusan niatnya itu, maka Allah akan meridhoi dia dan mengampuni segala macam dosa kesalahannya, dan dia dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Ini sekaligus sebagai penguat, semata-mata kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, bukan karena amal murni dari kita, ya. Walaupun amal itu tetap salah satu yang bisa mendatangkan rahmat adalah amal kita, ya. Tidak boleh kita kecilkan juga amal kita, ya. Tapi yang paling penting adalah rahmat kasih sayang Allah, itulah yang menjadikan kita nanti di akhir hayat kita, di akhirat masuk ke surganya Allah Ta'ala itu, ya. Jadi ini sebuah pelajaran, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Betapa dosa besar yang dilakukan oleh orang ini, membunuh 100 nyawa, ya, bukan main-main, ya. Tadi dalam riwayat atau kisah Ashabul Ukhdud tadi 20.000 dan lebih, ya. Dan ini 100 nyawa. Semuanya
Tidak ada kata mustahil kalau kita bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala macam dosa dan kesalahan kita ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah, adapun di kalangan atau di zaman sahabat ada banyak kisah sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran tentang masalah taubat ya. Di antaranya satu saat Abu Hurairah itu berjalan di lorong kota Madinah pada suatu malam. Kemudian tanpa sengaja pada malam itu Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita yang memakai niqab, memakai cadar ya. Wanita ini bertanya, minta fatwa kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku telah melakukan dosa besar. Aku telah berzina. Dan yang kedua, aku telah membunuh anak yang aku kandung hasil dari zina itu. Jadi ada dua dosa besar yang dilakukan oleh wanita ini. Wanita ini minta fatwa pada Abu Hurairah, apakah masih ada peluang taubat bagiku, wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah saat itu menjawab dengan spontan ya, tanpa berpikir panjang, wahai wanita ya, karena dosamu berat, dosamu dosa-dosa besar ya, maka tidak ada lagi peluang taubat bagimu. Kembalilah ya, tidak ada lagi peluang taubat bagimu. Kamu telah hancur dan telah membinasakan orang, demi Allah kamu tidak punya hak untuk bertaubat. Maka wanita ini menangis ya. Dia berteriak ya, dan dia sampai pingsan, tidak sadar diri ya. Akhirnya Abu Hurairah melanjutkan jalannya dan dia berpikir, dia telah memberikan fatwa dengan serampangan ya, dengan terburu-buru, padahal masih ada saat itu Rasulullah SAW masih hidup. Kenapa dia tidak bertanya dulu kepada Rasul tentang kasus wanita ini, kok dia langsung memberi fatwa seperti itu kepada wanita ini ya. Ini juga ambil pelajaran bagi kita ya, untuk memberi fatwa nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh karena emosi ya. Harus dengan ilmu. Maka Abu Hurairah langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kasus wanita ini ya. Dan diberikan keterangan, dijawab oleh Abu Hurairah, tidak ada lagi peluang taubat bagi wanita ini. Apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalimat istirja itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai Abu Hurairah, sungguh kamu telah hancur dan membinasakan orang. Di mana akalmu dalam membaca ayat? Jadi beliau saat itu menerangkan terkait dengan kasus wanita ini, dibacakan surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 untuk memberikan peringatan kepada Abu Hurairah ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama, dan barang siapa yang melakukan yang demikian niscaya dia akan mendapatkan balasan, yaitu atas dosanya ya. Yudha'af lahul adzabu, akan dilipat gandakan untuknya siksaan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal dalam keadaan terhina. Nah, tapi catatan ini ada pada ayat 70-nya ya. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan dia telah beriman, wa amila amalan sholiha, dan dia beramal dengan amal yang soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan menggantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dibacakan kepada Abu Hurairah yang tergesa-gesa dalam memberikan fatwa ya. Maka setelah mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, Abu Hurairah langsung pamit
Dan dia langsung mencari wanita itu. Mana wanita yang bertanya kepadaku tadi? Dia telusuri ujung gang ya, kota Madinah. Siapakah wanita yang telah bertanya kepadaku, tunjukkan kepadaku siapa dia dan seterusnya, sampai akhirnya Abu Hurairah berhasil menemukan wanita ini ya. Dan akhirnya Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya kamu berhak untuk bertaubat wahai si wanita. Maka wanita itu menjerit bahagia dan dia mengatakan, aku memiliki sebuah taman, maka aku sedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai penebus atas dosa-dosaku. Lalu aku pun, kata Abu Hurairah ya, menyebutkan ayat yang telah dibacakan oleh Nabi tadi, surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, itu ya. Itu kemudian diterangkan kepada si wanita itu untuk memperkuat apa yang telah didapatkan jawabannya dari Rasulullah SAW ya. Ini contoh bagaimana insafnya, ada dua pelajaran berarti ya, insafnya wanita ini dan bagaimana insafnya Abu Hurairah dari kesalahan dalam memberikan fatwanya ya. Contoh yang lain adalah taubatnya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal ini seorang dedengkot kafir ya, Quraisy, yang banyak memusuhi Rasulullah SAW. Dia bukan paman Nabi ya. Kalau yang paman Nabi adalah Abu Lahab. Abu Jahal ini adalah Amr bin Hisham. Salah satu putranya itu yaitu Ikrimah bin Abi Jahal ini. Pada saat Fathu Mekah itu orang-orang banyak yang masuk Islam, termasuk istrinya sendiri itu masuk Islam. Namanya Hindun. Tapi Ikrimah gengsi, masih ada gengsi. Aku tidak mau damai dengan orang yang membunuh ayahku, kata Ikrimah begitu. Dia terus dalam keadaan kafir, tapi dia takut karena Nabi Muhammad telah berhasil menguasai Mekah. Dia takut, akhirnya melarikan diri sampai ke Yaman. Kemudian Hindun menghadap Rasul, ya Rasulullah ya, Hindun telah masuk Islam dan mengatakan, suamiku pergi dari Mekah ke Yaman. Kalau dia datang, apakah ada jaminan untuknya keamanan Rasulullah? Kata Rasulullah, aman, panggil dia. Maka Hindun menyusul sampai ke Yaman, bertemu dengan Ikrimah ini. Ikrimah mau memeluk istrinya, tapi dia nggak mau. Kamu masih kafir, tidak layak memelukku. Aku telah masuk Islam. Kata Ikrimah, orang yang melarangmu masuk Islam, memelukmu, aku memelukmu, itu adalah orang yang hebat. Dia ada semacam hidayah kepada Ikrimah. Akhirnya Ikrimah dibujuk untuk kembali ke Mekah, dan akhirnya ketika datang ke Mekah dirangkul oleh Rasulullah SAW dan Ikrimah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia berislam dengan baik, terus mengikuti peperangan sampai dia ikut perang Yarmuk. Aslinya oleh Khalid bin Walid tidak boleh berangkat perang karena dia masih sakit. Tapi karena dia memaksakan terus ikut perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid itu, akhirnya dia mati syahid. Cerita 3 orang yang ithar itu salah satunya Ikrimah ya. Jadi 3 orang ini sakaratul maut ya. Pada saat yang pertama, ini namanya Harith ibnu Hisham, dia mau minum, itu mendengar rintian laki-laki kedua, mendengar rintian Ikrimah bin Abu Jahal. Maka ketika dia mau minum, tidak ada orang yang mau minum ya, mendapatkan rintihan yang pertama itu mau ngasih minum, terus mendengar rintihan Ikrimah, kasihkan kepada Ikrimah, dia lebih berhak daripadaku. Maka diberilah di bawah minum itu ke Ikrimah. Kemudian pada saat Ikrimah mau minum, mendengar rintihan yang ketiga, yaitu Suhail ibnu Amr. Kata Ikrimah, kasihkan kepada Suhail, dia lebih membutuhkan daripadaku. Laki-laki yang membawa minum itu mau membawa minuman kepada Suhail, tapi dia akhirnya meninggal dunia. Kepada Harith bin Hisham, dia meninggal dunia. Mau dibawa ke Ikrimah, akhirnya meninggal dunia. Ketiganya mati syahid karena ithar tadi ya, rela berbagi minumannya, mau dikasihkan kepada orang lain, tapi akhirnya mereka semua meninggal dunia ya. Ini contoh yang sangat populer ya, dalam masalah ukhuwah. Mereka mempertahankan ukhuwah kepada orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya, walaupun
yang dipertaruhkan adalah nyawanya. Nah, ini laki-laki kedua itulah Ikrimah bin Abi Jahal. Dia meninggal dalam keadaan syahid, husnul khotimah. Mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini bisa menggugah jiwa kita semuanya, selalu bersemangat untuk bertaubat atas segala macam kekhilafan dan kesalahan kita. Tidak ada seorang pun yang bersih daripada dosa, maka harus terus-menerus kita hiasi lafaz kita dengan berzikir, istighfar, berdoa atas segala macam kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan Allah dalam keadaan meninggal husnul khotimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.